Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ananda masih semangat belajar daringnya. Kembali lagi dengan Ustazah Hikmah, guru bahasa Indonesia kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan shaliha. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada video pembelajaran sebelumnya, Ananda juga sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi, yaitu Ananda sudah melakukan observasi atau pengamatan, yaitu sebuah pengamatan tentang sampah organik. Terima kasih kepada Ananda yang sudah menyerahkan tugasnya tentang pengamatan sampah organik. Dari kelas 7 Amr bin As, sudah 3 orang yang sudah menyerahkan tugasnya. Dari kelas 7 Anas bin Malik, sudah 4 orang yang sudah menyerahkan tugasnya. Dari kelas 7 Ummu Umarah, baru 1 orang yang menyerahkan tugasnya. Sedangkan dari kelas 7 Mu'adzah al-Adawiyah, belum ada satupun yang menyerahkan tugasnya. Jadi kepada Ananda yang belum mengerjakan atau menyerahkan tugasnya, yaitu berupa video, Ustazah minta untuk segera menyerahkan tugasnya. Oke, kita lanjut pembahasan untuk minggu kali ini. Pada video pembelajaran ini, kita masih tetap membahas tentang teks laporan hasil observasi. Ya, pekan lalu kalian sudah melakukan pengamatan. Dan kali ini kita akan menelaah struktur isi dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi kita akan menelaah suatu teks laporan hasil observasi. Jadi pengamatan tadi sudah dalam bentuk sebuah teks. Kita lanjutkan. Apa saja struktur isi teks laporan hasil observasi? Struktur isi teks laporan hasil observasi terdiri dari judul, deskripsi umum. Deskripsi umum berisi pembuka atau informasi secara umum mengenai hal yang diamati. Deskripsi bagian, yaitu memaparkan isi atau aspek-aspek yang melekat pada objek, dan penjelasan lebih detail tentang objek. Dan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini bisa ada, boleh tidak pada teks. Kemudian, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Menggunakan kata benda untuk menginformasikan objek yang diamati. Contohnya, pelikan adalah sejenis burung air yang memiliki kantung yang dapat membesar pada bagian bawah paruhnya. Jadi objeknya itu adalah pelikan, ya. Objeknya itu ya, kata bendanya. Jadi menggunakan kata bendanya itu adalah pelikan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek atau suasana. Contohnya, gerakan pelikan agak kaku di atas tanah, tapi sangat lincah di udara. Menggunakan kata sifat. Nah, agak kaku. Kaku di sini adalah kata sifat. Kemudian lincah juga adalah kata sifat. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi di sini adalah kata kerja yang sedang melakukan kegiatan. Contohnya, pelikan membentuk formasi huruf U untuk mengepung dan menjebak ikan-ikan di pinggir air. Ya, jadi pelikan itu membentuk formasi.
Jadi membuat sebuah kegiatan untuk menangkap ikan ya. Yang keempat, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu menggunakan istilah-istilah. Contohnya, pelikan coklat. Istilahnya yaitu Pelicanus occidentalis. Nah, itu tadi ya ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ayo Ananda, buka bukunya, buku bahasa Indonesia. Ya, baca di halaman 87. Bacalah teks laporan hasil observasi halaman 87 yang berjudul Burung Pelikan, si paruh berkantung. Pada buku Ananda itu terdapat banyak teks laporan hasil observasi. Contoh-contohnya begitu banyak ya. Contoh teks laporan hasil observasi. Ananda bisa membacanya. Nah, tapi Ustazah hanya ingin meminta Ananda membaca teks laporan hasil observasi yang berjudul Burung Pelikan, si paruh berkantung. Karena kita akan menelaah struktur isi dan ciri kebahasaan pada teks tersebut. Mari kita telah struktur isi dan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Oke, aspek apa saja yang akan kita telah? Yang pertama itu judul. Judulnya adalah Burung Pelikan si paruh berkantung. Kedua, deskripsi umum. Deskripsi umum yaitu buktinya, pelikan adalah sejenis burung air dan memiliki kantung yang dapat membesar pada bagian bawah perutnya. Ketiga, aspek yang akan ditelaah, deskripsi bagian atau aspek-aspek. Buktinya pada teks yaitu terdapat ciri fisik, habitat, makanan, cara berburu, perilaku, dan perkembangbiakan pada burung pelikan. Di sana, pada teks tersebut dijelaskan ciri fisik burung pelikan, habitatnya, makanannya, bagaimana burung pelikan berburu, perilaku burung pelikan, dan cara berkembang biak pada burung pelikan. Yang keempat, keterkaitan aspek-aspek dengan objek yang dibahas. Sangat berkaitan karena aspek-aspek tersebut memaparkan tentang objek yaitu burung pelikan. Jadi, aspek-aspek yang tadi yang dibahas yaitu ciri fisik, habitat, makanan, cara berburu, perilaku, perkembangbiakan itu sangat berkaitan ya, karena itu membahas tentang burung pelikan. Yang kelima, deskripsi manfaat. Pada teks laporan hasil observasi burung pelikan tidak ada ya deskripsi manfaat di dalam teks tersebut. Yang keenam, kalimat faktual. Kalimat faktual di sini adalah kalimat yang sesuai dengan fakta, yaitu panjang tubuh pelikan dapat mencapai 1,5 meter. Bentangan sayapnya antara 1,8 meter sampai 2,7 tergantung spesiesnya. Kemudian yang ketujuh, aspek penggunaan kata benda. Apa dia? Ditemukan pada teks yaitu kakinya pendek dan pada sela jari-jarinya terdapat selaput yang memudahkannya berenang. Kakinya berupa kata benda, kemudian jari-jarinya juga kata benda, selaput juga kata benda. Kemudian yang kedelapan, penggunaan kata sifat. Kata sifatnya contohnya pada teks yaitu paruhnya yang meruncing. Yang meruncing di sini merupakan kata sifat ya, yaitu paruhnya meruncing menunjukkan sifatnya paruhnya itu meruncing. Yang kesembilan, penggunaan kata kerja aksi, yaitu bukti pada teks pelikan adalah burung yang hidup berkelompok dan terbang dalam kawanan. Yang ke-10, aspek penggunaan istilah-istilah. Bukti dalam teks yaitu pelikan putih Amerika. Istilahnya Pelecanus arrorynchos. Kemudian pelikan coklat Pelecanus
occidentalis. Nah, ini ya, kita tadi sudah sama-sama menelaah struktur isi dan ciri kebahasaan teks hasil observasi. Ya. Jadi beginilah dia setelah kita telaah struktur isi dan ciri kebahasaan. Ya, sebelum kita masuk tugas, Ustazah akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu teks laporan hasil observasi itu bisa kita telaah dengan struktur isi dan ciri bahasanya. Sebelum kita menelaah struktur isi dan ciri bahasanya, kita harus mengetahui dulu struktur isi dan ciri bahasanya. Baru kita akan dapat menelaah struktur isi dan ciri bahasa pada teks laporan hasil observasi. Oke, kita masuk tugas ya Ananda. Kali ini tugasnya adalah yaitu menelaah struktur isi dan ciri bahasa. Bacalah teks laporan hasil observasi halaman 93 yang berjudul karbohidrat. Kemudian Ananda telaah struktur isi dan ciri bahasa dengan menggunakan tabel analisis di bawah ini. Ananda tulis di buku tulis ya Ananda. Bila belum ada, Ananda boleh menggunakannya di double folio. Ingat, gunakan tabel analisis di bawah ini ya. Harus menggunakan tabel berikut. Harus dibuat kolom dan tulis buktinya. Buktinya itu ditulis kalimat mana yang terdapat deskripsi umumnya ya. Jadi ditulis kalimatnya. Oke, dalil Al-Quran tentang observasi atau pengamatan masih sama pekan lalu, yaitu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Terima kasih ya Ananda sudah menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, dan saja mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam kata-kata dan kekurangan dalam pembelajaran. Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.